Kau gitu. bodoh, kau Nih, bangsat kau ngomong saya bodoh. jangan. Makanya nggak usah ngomong gitu. Kau bodoh. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Momen Rocky Gerung ya kuliahi tentang tentang debat kemarin tentang Fakta Sun ya, Survenda. Ini bikin emosi oleh TKN Prabowo begitu kan, yaitu Sylvester Tersulut begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya debat ini menunjukkan bahwa kualitas Rocky Gerung sangat luar biasa, menjadi seolah-olah menjadi tamparan keras begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya adalah hal inilah yang kemudian menurut saya pribadi bagus debat-debat seperti ini begitu, dan ini viral begitu ya. Debat ini menunjukkan bahwa tidak ada nuansa bersifat emosi begitu kan ya, karena ini adalah debat, mau bagaimanapun ini debat, adu argumentasi di situ begitu kan. Ya, karena adu argumentasi, maka yang jelas bagi kami adalah ya tidak ada masalah. Ini keras banget begitu di situ ya, soal debat soal pilkada itu begitu. Tapi Rocky Gerung seolah-olah ya memberikan atau mengajari bagaimana sistem demokrasi yang baik bagi bangsa kita begitu. Tapi ya kenapa kok kok TKN Prabowo Gibran ini nampaknya agak sedikit agak marah begitu. Tapi ya inilah politik yang ada. Coba kita tonton videonya. Sepertilah tadi ya apa yang kemudian disampaikan ya oleh Rocky Gerung memang benar-benar luar biasa, sistematis di situ begitu kan ya. Ya mau bagaimana lagi begitu kan, statement-statement seperti itu saya kira tidak ada masalah karena ini adalah perdebatan ya, perdebatan terus kemudian ya wajar karena memang pada kenyataannya adalah kita menemukan spekulasi, semakin banyak spekulasi yang ada semakin pula banyak orang-orang yang akan membicarakan itu. Ini kronologi Rocky Gerung kuliahi tentang Fakta Sun ya, Servanda. Ini bikin emosi Sylvester Tersulut. Debat panas terjadi antara Ketua Umum ya Solidaritas Merah Putih Solmed ya Sylvester Matutina dengan akademisi Rocky Gerung dalam program Rakyat Bersuara iNews TV ya. Mereka hadir sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk Banyak Drama Jelang Pilkada. Kenapa? Peristiwa ini berawal ketika Rocky Gerung menyindir banyak orang menuju kesuksesan dengan cara menjilat. Ya, mendengar itu, Sylvester menyerang Rocky Gerung secara personal dan mengatakan bahwa dirinya ya mengasihani akademisi tersebut karena belum pernah menikah. Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini ya di kalangan banyak orang pintar itu sudah tidak dibutuhkan hari ini. Yang ada kalau mereka punya jabatan, ingin jabatan ini jabatan itu ya taruhlah mereka, atau mereka ingin ya jadilah penjilat begitu secara tidak langsung seperti itu begitu. Karena apa? Karena dengan adanya penjilat itu bisa ya menunjukkan bahwa dirinya posisi yang mana begitu kan. Nah, inilah yang kemudian kata Rocky Gerung tidak sebanding lurus dengan demokrasi yang ada. Karena demokrasi yang ada selama ini adalah melihat bahwa peristiwa apapun yang terjadi apapun begitu kan ya, itu bagaimana harus ada peningkatan. Nah, yang kita lihat saja hari ini kenapa mereka bergerombolan yang menjadi satu begitu kan? Karena sewaktu-waktu mereka punya kepentingan besar dan kekuasaan. Inilah yang mungkin Rocky Gerung melihat bahwa realitasnya begitu kan ya. Tidak perlu data ini data itu, memang kenyataannya seperti itu ini. Anda salah besar Bung Rocky, Anda itu ya kami bukan penjilat. Saya ini satu orang yang tidak dapat ya apapun dari pemerintahan, baik jabatan, proyek dan sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah. Anda pikir kami rumit berpikir. Anda lihat ya hidup saya bahagia. Enggak. Anda lihat Anda sendiri kabarnya ya. Balik melawan, Rocky Gerung tidak menyebutkan nama sosok penjilat itu, justru mengatakan bahwa respon Sylvester malah memperlihatkan bahwa dirinya merupakan penjilat. Ini kan manusia pecundang, kata kabarnya ya.
Perdebatan berlanjut ketika Sylvester meminta Rocky Gerung yang menjelaskan bukti Presiden Jokowi cawe-cawe untuk membuktikan perlu cara pembuktian. Kata Rocky Gerung, dalam diskusi yang dihadiri juga oleh loyalis Anies Baswedan, Giz Khalifa, juru bicara PDP Ciko Hakim, dan Ketua Prabowo dan Jokowi Mania, Immanuel Ebezer. Sylvester mempersilahkan Rocky memberikan bukti apa saja, ya kemudian Rocky menanyakan sesuatu prinsip hukum pada Sylvester. Jadi artinya apa? Artinya kan sudah banyak cawe-cawe yang sudah diungkapkan ya di bocor alus. Tapi secara spesifik ya dengan adanya seperti itu masyarakat masih menghormati satu sama lain. Dalam artian bahwa ini kan dari topik ke topik begitu kan ya. Itu kan sudah jelas sebenarnya. Saat Pilpres bagaimana seorang Jokowi, terus kemudian tidak perlu bukti dengan itu, tapi dengan ucapan dan pendengaran dari beberapa media itu kan sudah jelas begitu kan ya, ada cawe-cawe politik yang besar. Cawe-cawe politiknya bagaimana? Coba kita lihat saja realitasnya, lebih gampangnya begitu kan, lebih gampangnya. Kenapa seorang Jokowi, mereka kader PDIP ya, mereka kok bisa mengajukan anaknya ya, Gibran misalnya. Itu satu ya, secara politik ada kaitannya, ada etika bahwa PDIP ini Gibran dan Jokowi ini kan kader PDIP, ada etika politik dan disitulah sudah cawe-cawe begitu kan. Lihat saja kabarnya seorang Prabowo meminta Gibran untuk menjadi wakilnya beberapa kali ditolak oleh seorang Jokowi, tapi pada akhirnya mau. Nah ini kan ibaratnya ada cawe-cawe di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya bagi masyarakat Indonesia yang namanya politik, namanya strategi politik ya mau bagaimana lagi begitu kan, realitasnya memang seperti itu begitu. Tapi ya wallahualam, kita lihat saja ke depan apakah ini akan sebenarnya atau tidak ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.